Lancelot top 1 global yang katanya lebih jago dari pro player. Ilmu mahal nih buat lu user Lancelot biar bisa improve main lancenya dan jago. Tinggal tiru build dan emblem dari dia. Dengan nickname-nya Godric, di sini dia udah mencapai top 1 global Lancelot dengan MMR-nya 10.033 MMR. Karakternya saat ini berada di 274 bintang Mythic Immortal. Dan ini dia full build serta custom emblem yang dia gunakan. Kalian bisa copy paste aja ya. Kita langsung aja masuk menuju ke dalam gameplaynya. Oke guys, kita sudah ada di dalam gamenya dan di sini kita akan menyaksikan top 1 global Lancelot yang menurut gue ini lebih jago dari pro player sih dari gameplaynya, karena memang gameplaynya ini unik guys. Dari itemnya aja dia bikin item hybrid, jadi dia nggak full damage melainkan bikin hybrid. Item hybridnya itu apa aja? Ada brute force, ada sayap juga yang dia kantongin, nanti lihat aja dah. Nah uniknya di sini dia pakai retri ungu. Gue nggak tahu kenapa dia pakai retri ungu ya. Mungkin karena di musuh itu ada yang darahnya tebel, karena retri ungu ini buat musuh yang darahnya tebel kayak tank yang HP-nya itu berbarbar. Emang sakit banget karena efek bakar lethal ignition-nya kalau aktif itu berdasarkan persen dari HP lu. Jadi kalau misalnya darah lu semakin tebal, damage-nya semakin sakit. Oke, Fury Hammer udah dikantongin di sini ya. Dia kayaknya mau bikin War X dulu deh. Jadi Fury Hammer-nya di sini untuk mempermudah farming. Jadi ini ilmu ya guys ya buat lu user Lancelot. Bikin aja dulu pentahan dari Hunter Strike. Nggak usah lu jadiin apa-apa. Itu untuk ngebantu lu farming di early game karena emang berguna banget guys Fury Hammer ini. Terbukti di sini dia mengutamakan itu sebagai first itemnya. Dan pasti dia nge-push MMR kan menang-menang terus karena itu guys. Jadi lu tiru aja deh tuh mendingan kalau misalnya pengen improve ya gameplay Lancelot tuh. Dan dia bukan tipikal Lancelot yang fast hang susah untuk ditiru sih. Ini gampang banget untuk lu tiru cuy, diterapin ke dalam gameplay lu. Lu lihat aja tuh, Tonrosnya aja masih suka miss-miss. Ini top 1 global Lancelot loh. Tapi yang penting apa? On point. Udah itu aja sih sebenarnya. Gak panik itu. Dira bakal mau di dash sama Arlot gak tau ya. Kocak juga. Oke, di sini free turtle ya. Nggak ada yang ngegangguin dia sama sekali untuk nge-turtle. Ada Kufra di situ. Kufranya nggak bisa ngapa-ngapain juga sih. Oke, untuk item di sini karena dia beli Fury Hammer terlebih dahulu, ya kekurangannya bakalan lama untuk jadi War X guys. Di sini menit 4, dikit lagi menit 5 baru jadi War X nih dia. Tapi keuntungannya adalah lu bisa farming lebih cepat untuk ngamanin monster jungle. Dan di sini sebenarnya agak sedikit tertekan ya di awal-awal karena memang cukup lumayan agresif di situ mainnya musuh. Ditambah lagi di draft pick di tim Lancelotnya nggak ada tank ya. Ini salah satu faktor juga sih kalau early game kagak ada tank. Biasanya begini nih guys, team fight-nya jadi berat sebelah karena nggak ada yang makanin damage dari musuh yang menurut gua ini lumayan banyak hero burst-nya. Ada Kadita ya kan, Arlot, Tonrosnya di situ connect langsung mengeliminasi one. Boleh juga loh. Ya wajar lah dia top 1 global Lance. Aduh, kena loncat. Mundur dulu. Kok agak susah nih. Dia coba untuk Tonros. Oke. Nggak mau di overcommit ternyata Kufranya. Wah, Phantom Execution di situ. Dia kok bisa tahu ya ada Yesunsin? Jir. Boleh nih 45 bahkan di situ, tapi di situ ada ulti Angel yang berusaha untuk menyelamatkan Lancelotnya dan di sini berhasil di outplay. One yang jadi korban malah 5 versus 1 Lancelot. Diacak-acak sama top 1 global Lancelot sendirian guys. Dan ini yang bikin gua terkesima sama gameplay Lancelotnya. Ngeri banget bro, jago sih cara dia timing untuk ngeluarin source skillnya selalu on point. Phantom Execution lagi, Tonros connect, shutdown. Enak banget kalau nonton sih, enak bro. Coba lu main
pasti miss terus tuh. Tapi enggak sih guys, ini gampang untuk ditiru kok ini. Gameplay Lancelotnya nggak yang susah-susah banget, bisa lah. Setelah dia jadiin War X, di sini item selanjutnya ya sayap. Seperti yang gue bilang tadi di awal, dia bikin hybrid semi tank lah bisa gue bilang ya Lancelotnya. Walaupun di sini semi tanknya bukan beli Thunderbolt ya. Biasanya kalau Lancelot pengen semi tank itu belinya Thunderbolt atau enggak Brute Force. Kalau di sini dia ngegabungin efek War X-nya sih sama sayapnya. Jadi dia bisa masuk ke team fight ketika darahnya sekarat, lifesteal-nya deres karena ditambah dari War X, spell farm-nya plus dari sayap. Apalagi sayap juga ngasih cooldown reduction kan. Tapi kita lihat di sini musuhnya udah berhasil nge-pick off 2 tim dari Lancelotnya, tapi di situ dia mengincar yang paling penting, yang paling mahal menurut gue, yaitu one-one-nya. Kalau one-one-nya udah di pick off, ya udah dia bebas aja di sini. Wah, skill satunya masih on point bro, kagak cooldown itu skill satunya, dan bahkan dibalikin lagi 4 orang lawan 1 Lancelot. Gimana nggak gue bilang lebih jago dari pro player bro, mainnya kayak gini jir, ngeri banget. Kalau yang gue lihat dari bendera yang dia pakai sih, ini orang berasal dari India bro, tapi gue nggak tahu dia asli India apa enggak. Oh, one nih bisa jadi referensi lu juga sih buat nge-counter one guys, pakai lance guys. Di sini one-nya benar-benar nggak dikasih main sama Lancelotnya, ngeri banget. Oke, diangkat, nggak dikasih farming di situ ya si Sun Tzinnya. Ya mau gimana lagi, walaupun mereka kondisi menang gold, tapi tetap aja team fight-nya kalah. Ya buat apa lu farming terus-terusan tapi ujung-ujungnya kalah. Sun Tzin tuh gitu guys, kalau misalnya lu farming terus nih, biasanya kalau udah masuk ke late game, karena dari awal dia farming nggak tahu kondisi tim, ya mau bodo amat aja gitu, dia cuek, yang penting dia jadi item. Udah jadi item tapi tim fight-nya kalah, percuma juga, kalah juga. Makanya menurut gua Sun Tzin walaupun meta, kalau nggak usernya banget itu bakal useless tuh hero, karena bikin tim apa ya, jadi ngerugiin tim aja sih. Tim fight-nya jadi timpang, setiap ada tim fight pasti dia lagi farming. Lama banget lagi join tim fight. Tapi kita lihat di sini ada 3 orang Arlot yang coba untuk ngelok pergerakan dari Lancelotnya, tapi di sini Lancelotnya berhasil menghindar dengan Tonros dan puncture yang dia miliki, dan bahkan di situ bantuin sama Angelanya berhasil nge-escape dari 5 orang yang mengincar dia. Wah, the play from top 1 global Lancelot masuk lagi. Wah, cantik banget sih kitingnya di sini. Dengan PD-nya dia langsung menggunakan minion di situ menghindari ulti dari Kadita dan dibalikin. Tadinya dia diincar 5 orang, di sini gantian dia ngincer 1 persatu. Karena dia pinter banget sih ngebet source skill musuh tadi. Ngeri. Tenang banget mainnya, walaupun ada 5 musuh yang menurut gue itu 5-5-nya punya skill CC masing-masing cuy. Wah, tapi dia pede aja gitu masuk. Oke, one-nya crossbow of tanknya aktif. Di sini dia ngincer Sun Tzinnya, ditungguin banget, masih bisa menghindar pakai Tonros. Wah, udah mah kena stun Kufra, di Petri Kadita, di ulti Kadita, udah meninggoy dah tuh Lancelot ya. Padahal di sini dia udah mengantisipasi dengan Talkboot, tapi gua rasa kalau misalnya dia ada Brute Force yang ngurangin efek crowd control, masih bisa selamat tuh tadi. Last battle-nya udah jadi juga. 13 poin kill sudah diamankan ya. Wow, mega kill. Kita mundur dulu. Kalau misalnya lu pakai Lancelot di bikin hybrid tank kayak gini, masuk di late game guys,
enak gitu loh, nggak terlalu keburst banget kalau misalnya di hit sama musuh yang udah punya build full kayak Wanwan, Yisunsin. Dari tadi dia juga diincerin sama Arlott sama Kaditanya juga nggak langsung instant kill banget. Jadi ada jeda beberapa detik untuk bisa kabur atau ngebait musuh sih. Jadi ini salah satu solusi buat lu yang Lancelotnya sering mati-mati terus kena burst karena main full damage. Udah mending hybrid aja kayak gini nih, lebih sustain, terus itu masuk late gamenya juga lebih enak, bisa ngedes ke dalam tanpa takut mati. Aduh, agak miss itu skill 1 ya. Dia nggak segan-segan untuk Phantom Execution ke depan walaupun nggak kena ke target karena udah dimasukin Angela, jadi bawaannya pengen masuk aja. Oke, brute force untuk item terakhirnya. Terlihat dia tidak membuat immortal, mungkin salah satu alasannya karena memang udah PD ada Angela, jadi ngapain lagi immortal ya kan. Mending dia bikin brute force yang gue bilang tadi buat nge-reduce stun atau efek CC dari musuh. Lordnya udah ready di situ, tapi kayaknya dia mundur dulu untuk ngambil buff biru. Itu nggak ada yang, kok dia nggak join? Wah, teman-temannya team fight tuh lihat ya, Angelanya walaupun yang team fight ada di rot yang berdarah-darah di situ, dia tetap masuknya ke lance dong. Lancenya masih full. Dan satu lagi Lancelotnya nggak ada di team fight gitu. Jadi buat apa jir Angelanya masuk ke lance? Wah, parah sih. User Angela yang kayak gini nih yang ngeselin guys. Biasanya user buciners yang satunya pick jungler, satunya lagi pick roam Angela. Aduh, benci banget tuh. Nggak akan pernah nggak tuh masuk ke tim selain Lancelotnya, selain bucinannya. Gue udah pernah ngerasain tuh. Lu juga pasti banyak yang sering ngerasain kayak gitu kan, tulis aja di kolom komentar kalau lu pernah ketemu yang bucin kayak gitu. Maksud gue, lu udah tahu nih bucinan lu itu kagak ada di war, dia lagi farming jauh, ngapain tetap masuk ke situ, masuk kayak ke yang membutuhkan gitu ya. Oke, di sini langsung aja digasin. Mau ngehit base tapi di situ minionnya masih belum masuk. Aduh, diganyang-ganyang dah tuh. Ya, itu dia guys ya, gameplay dari top 1 global Lancelot. Silakan buat kalian yang ingin meniru, mari kita lihat statistiknya ya. Ini dia statistiknya, 15 kill dan MVP. Thank you buat kalian semua udah nonton, dan jangan lupa kalau suka konten gue diklik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Bye guys.